Oke, halo semuanya. Welcome to Ilsa Podcast. Jadi, podcast kali ini kita bakal bahas buat kamu yang cita-citanya mau kuliah ke luar negeri ya. For example, one of the best campus di Asia yaitu NUS. Di kali ini kita punya Mas Alvin yang pernah mempunyai pengalaman student exchange di NUS. Oke, bisa kenalan dulu Mas, bisa disapa. Oke, halo semuanya. Kenalin dulu, my name is Alvin Andika. Aku dari angkatan 2021 FH UNER di kelas IUP-nya, di kelas internasionalnya. Kalau boleh tahu waktu ikut program ini tuh di semester berapa Mas? Oke, jadi aku tuh daftarnya di semester 4. Jadi proses seleksi, terus nomination dan sebagainya itu di semester 4. Tapi berangkatnya sendiri tuh di semester ganjil, semester 5. Gitu. Oke, berarti emang 6 bulannya untuk di NUS. 6 bulannya di NUS, correct. Oke. Waktu apply di NUS ini ambil jurusan apa? Oke, so pas waktu itu kebetulan just a side story dikit. Jadi di NUS waktu itu ini merupakan program perdana hitungannya. Namanya Discover NUS. Nanti maybe I will explain lebih lanjut ya nanti. But pas aku ke sana itu aku belum boleh nih ngambil di FH atau di NUS Law-nya, di law school-nya. Tapi akhirnya aku dikasih pilihan lain yaitu untuk ngambil di Faculty of Arts and Social Science, lebih tepatnya di Political Science. Oke, di situ ngambil mata kuliah apa aja? Aku ambil 3 mata kuliah atau we call courses atau waktu itu modules namanya masihan. Jadi ada 3 modul namanya yang pertama itu Civil Military Relations, hubungan sipil militer. Terus yang kedua ada International Ethics, etika internasional, dan yang terakhir itu ada Human Rights in International Politics, HAM Inter lah kalau bisa dibilang di sini gitu. Oke, tadi disebutin programnya Discover NUS. Discover NUS, correct. Itu berarti program dari NUS-nya? Program dari NUS-nya langsung. Oke, kalau boleh tahu nih, tahu program itu dari mana nih Mas? Oke, so before we go there, jadi kebetulan di FH ini sendiri, aku aktif as a intern staff di Faculty International Office atau bidang internasionalisasinya Fakultas Hukum. Kebetulan pas 2023 ini aku jadi senior officer. Nah, jadi biasanya kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan internasional, baik itu exchange, double degree, fast track, ataupun lomba-lomba dan sebagainya itu, pasti lewatnya ke VIO dulu nih, ke International Office dulu. Jadi infonya masuk ke VIO, walaupun mau dari AGE, mau dari partner-partner kita secara langsung, itu pasti masuknya ke VIO dulu. Nah, waktu itu Bu Indah, as the faculty ambassador, itu nawarin nih ke kita yang di VIO, barangkali ada yang mau daftar. Akhirnya aku waktu itu beranikan diri untuk daftar, walaupun pada saat itu tuh pengumuman itu buat angkatan 2020. Jadi bukan angkatan 2021 kan. Nah, aku daftar aja, iseng-iseng. Waktu itu ada proses interview. Jadi dari awal itu proses nominationnya ada interview dari fakultas dulu. Jadi ada administratifnya pasti transkrip nilai atau KHS, terus ada CV atau resume, and then of course your English score. Waktu itu aku pakai TOEFL. Dikumpulin ke Bu Indah, terus habis itu juga pasti ngirim motivation letter juga untuk yang kayak gimana sih kenapa sih mau ke NUS dan sebagainya. Terus habis itu di interview nih sama Bu Indah, dan waktu itu juga sama Pak Kuku Laksono. Setelah itu prosesnya itu habis itu sama Bu Indah itu dikirimkan ke AGE, ke Erlangga Global Engagement, yaitu kayak international office-nya bidang direktorat lah ke gitu. UNIF dulu. Ke UNIF dulu pastinya, karena memang partnernya itu sama UNIF bukan sama fakultas. Okay. Nah, dari UNIF itu akhirnya diseleksi lagi, dan karena aku satu-satunya dari angkatan 2021 yang waktu itu hampir semua daftar itu 2020, jadi nama aku udah disubmit ke NUS, dan NUS emang yang nerima cuma satu, aku. Jadi jadi tuh angkatan pertama ada programnya. Jadi I'm the first batch. Dari Indonesia juga cuma UNER waktu itu. And I'm the only one yang berangkat. Jadi kayak misal compare to my friends yang dari Filipina, waktu itu ada dari Filipina, dari Malaysia sama dari Vietnam. Dari Malaysia itu ada 2, dari Filipina ada 2, dan dari Vietnam itu ada 5-6 orang. Dan aku dari Indonesia satu-satunya untuk program itu. Program ini pakai beasiswa Mas? Beasiswa. Jadi
deeper about Discovery and US itu, Discovery and US itu sebenarnya programnya kayak gini. Nanti kalian akan diberikan kesempatan untuk exchange selama 1 semester di NUS. Nah, kalian tuh nanti kayak istilahnya tuh diberikan sneak peek lah. Kayak gimana sih belajar di NUS itu, what's the environment like, both academically and non-academically. Terus juga mungkin kalian dikasih tahu ya kurikulum di sana tuh kayak gimana dan sebagainya. Nah, itu beasiswa. Jadi kalian nggak perlu bayar UKT di sana. And then, dan itu juga ada subsidi sebenarnya. Ada subsidi kayak housing, ada subsidi buat transportation as well. Terutama public transport di sana ya. Nah, setelah itu ada program lanjutannya nih. Jadi Discovery News itu bukan satu program sendiri, tapi paket program. Jadi ada namanya NUS ASEAN Master Scholarship. Itu pun juga baru. Jadi nanti setelah Discovery News selesai, ekspektasinya adalah kalian nanti akan balik ke univ masing-masing. For me pasti ke UNER. Selesai skripsi dan pokoknya selesai masa studi di sini dulu. Habis itu kalian diberikan opsi nih, mau nggak balik ke NUS lagi untuk S2-nya. Dan ketika nanti mau balik ke NUS buat S2-nya, itu you will have the kayak eligible untuk beasiswa S2-nya di sana gitu. Tadi berarti dari fakulti ke univ baru ke NUS. Terus tadi kan dari syarat di fakulti ada, maksudnya tadi bilang pakai TOEFL. Itu TOEFL-nya NUS atau TOEFL-nya fakulti dulu? Jadi kalau persyaratan itu semua dari NUS pastinya. Kayak misalnya ada TOEFL, ada transkrip nilai, terus ada CV, ada motivation, itu semua dari NUS. Kebetulan aku kebetulan aku kan di IUP, di International Undergraduate Program untuk kelasnya. Dan emang sebelum masuk IUP itu kan harus ada requirement buat TOEFL atau IELTS atau LPT. Nah, kebetulan aku udah ngambil TOEFL di luar pastinya, bukan di UNER. Itu my score was 583. Nah, waktu itu aku pakai buat daftar NUS masih bisa. Masih berlaku? Masih berlaku, yes. Tadi di Discover NUS selain ikut course tuh apa aja? Karena kan cuma 3 course ya, selama 6 bulan. Jadi bulan karena waktu itu tuh funnily enough aku berangkat itu agak telat bahasanya. Jadi harusnya tuh aku udah di sana tanggal 1 Agustus. Jadi kayak first of the week gitu, orientation week. Tapi aku akhirnya karena ada satu dan lain hal, ada agenda di fakultas, akhirnya aku berangkatnya telat nih. Dan jadi aku gak ikut orientation pastinya. Tapi walaupun aku gak ikut orientation, aku tahu sih kayak di sana ada namanya CCA atau curricular activities. Jadi kayak bahasanya kalau di FH ini ada BSO, kalau di tingkat univ ada UKM. Nah, aku sendiri sih nggak join secara langsung, tapi kadang-kadang nih aku ikut eventnya anak-anak PINUS. PINUS itu Perhimpunan Indonesia NUS. Jadi di sana itu memang anak-anak Indonesia itu punya perhimpunan sendiri dan mereka sering adain event, entah kalau Oktober itu ada Halloween, terus ada game night juga kadang-kadang. And other than that pasti di lingkarannya anak-anak exchange di NUS nih kayak misal dari yang Indonesia, dari ASEAN atau dari other countries like European countries, itu kita sering hangout sendiri-sendiri gitu. Jadi kayak kita pernah ke Johor, karena kan tinggal nyebrang tuh guys, dari Singapura ke Johor tinggal nyebrang, ya ke Malaysia. Itu kita kadang-kadang kesana barengan. Or perhaps waktu itu kita juga pernah kan, aku berangkatnya ini semester ganjil. Semester, kalau di sana namanya semester 1. Kalau di sini kita bilangnya ganjil, semester ganjil ya. Nah, pas-pasan nih di semester 1 sana itu banyak event yang terjadi karena akhir tahun kan. Jadi mulai dari September itu ada F1. Terus Oktober ada Halloween di Sentosa. And then Agustus itu juga sebenarnya ada event yang besar juga, which is the National Day Parade-nya mereka, kayak hari kemerdekaannya mereka. Tapi aku datang itu kan setelahnya. Cuma di September itu kebetulan aku di-invite sama dosenku di sana, yang dosen hubungan sipil militer itu, untuk ikut ke pameran angkatan udaranya di Paya Lebar, di markas angkatan udara, markas angkatan udaranya sana. Other than that, pasti banyak activity kayak misal di NUS sendiri tuh ada exchange farewell, terus juga di tingkatnya Discover NUS itu kita seringkali nih kadang-kadang meet sendiri-sendiri, evaluation sama pihaknya NUS-nya gitu. Perfect time sih berarti. Jadi exchange. Perfect time. Jadi kalau misalnya nanti nih kalian mau exchange ke NUS, my suggestion itu
jangan berangkat yang di awal tahun tapi yang di akhir tahun gitu guys. Oke, noted. Tadi tentang subsidi dari beasiswanya, menurut Mas living cost-nya cukup dari subsidi atau emang perlu tambahan lagi? Oke, so sistem subsidinya itu sebenarnya cuma di housing sama di public transportnya mereka. Jadi selain itu pasti kita bayar sendiri kayak misal makan. Terus juga kalau misalnya waktu aku berangkat itu kan mungkin baru 1 tahun ya dari COVID bener-bener selesai kan 2023 tuh. Jadi di sana masih perlu namanya kita daftarin vaksin COVID kita yang dari Indonesia. Terus juga ada asuransi dan sebagainya itu kita tanggung sendiri. Nah tapi dari subsidi itu sendiri pun cukup kok untuk di housing di sana itu kalau kita talk numbers di sana itu mungkin 1 bulannya untuk housing kalau di NUS-nya sendiri ya. Jadi kebetulan housingku nggak di NUS, tapi aku milih di luar karena pada saat itu atas pertimbangan satu dan hal lain aku milih di luar karena lebih bebas, terus juga nggak ada jam malam, nggak ada restriksi yang ada di aturan di dormitory-nya NUS itu sendiri. Jadi kalau misalnya di NUS itu sendiri kalian bakal dapat mungkin subsidi per bulannya jadi $600 per bulan, dolar Singapura of course guys. Jadi mungkin kalau misalnya di Indonesia kan dirupiahkan itu about 6 million, 6 juta, sekitar 6 juta per bulannya buat housing. Untuk makanan sendiri tuh banyak guys yang murah-murah. Jadi jangan kira kalau misalnya makanan di sana tuh mahal banget. Di sana tuh murah-murah banget kalau misalnya kalian kayak misal di dekatnya NUS yang di kampus Bukit Timah. Jadi NUS ada 2 kampus, ada di Bukit Timah sama di Kentridge. Walaupun aku di Kentridge, aku sering ke kampus Bukit Timah karena kampus Bukit Timah itu kampus hukumnya. Jadi aku sering main sama teman-temanku di sana yang aku kenal. Akhirnya kita ke food center dekat situ namanya Adams Food Center. Itu makanannya kayak misal nasi lemak itu sekitar $5 udah sama minum. Adams Food Center. Itu kayak hawker gitu. Hawker center, correct. Nah, di sana itu kayak misal ada sate, ada nasi padang dan a lot of things lah guys. Kalau di sana makanan tuh maybe kayak cuma $5 udah sama minum. Maybe kalau misalnya mau agak pricey dikit ya pasti kayak ke mall, ke Ion atau ke Jurong East, manapun itu juga mungkin masih murah kok guys dibilangnya. Dan kalau misalnya mau lebih murah lagi ya pasti bisa buy stuff from the grocery, from cold storage atau dari 7-Eleven juga banyak untuk bahan-bahan makanan juga gitu. Next mau tahu tentang time management nih sama skala prioritas. Mungkin selama di NUS tetap masih ngurus hal kuliah di UNER nggak? Oke, so pas kesana itu aku juga masih aktif di international office ya. Jadi aku masih senior officer sampai sekarang guys. Tapi jadi aku harus manage juga kadang-kadang. So untuk urusan administratif di international office aku masih jalankan yang aku bisa secara WFH lah ya, from distance basically speaking. Dan pun kalau di sana itu jadi maybe a bit of a background as well. Kalau di sini kan kita enak nih kalau misalnya ada tutorial itu udah satu paket sama jadwal mata kuliah kita. Kayak misal kalian 4 SKS di sini hari Senin Selasa, terus minggu depannya ada Senin Selasa lagi, mungkin Selasanya ada tutorial kayak gitu kan. Kalau di sana tuh nggak kayak gitu. Jadi di sana itu kita cuma dikasih tahu oke, jadwal kuliahmu tuh hari Selasa. Tapi nanti kamu harus jadwalin lagi sendiri jadwal tutorialnya kapan. Jadwal tutorial atau praktek. Kalau misalnya anak-anak yang sains dan teknologi itu ada praktek. Nah itu 2 minggu satu kali sama 2 minggu biasanya, 2 minggu sekali. Dan itu kita harus jadwal sendiri. Jadi kadang-kadang ada yang tabrakan, ada yang apa, itu memang sering kali terjadi. But luckily for me waktu itu course yang ku ambil itu nggak pernah tabrakan untuk tutorialnya. Di lain sisi juga assignment di sana memang nggak sebanyak, tapi bisa dibilang berat. Cause ada assignment itu kayak essay dan itu pasti dimintanya itu sebelum UAS, sebelum final examnya. Dan emang demanding sih guys untuk requirements kayak essay-nya di sana tuh kayak maybe ChatGPT boleh tapi plagiarisme itu nggak boleh lebih dari 2-5%. Jadi kayak emang very very strict banget buat plagiarism. Terus juga di lain sisi juga pasti ada kegiatan di luar kayak sama anak-anak pinus, sama anak-anak exchange lainnya. Itu ya masih bisa manage kok. Jadi nggak setiap hari aku kuliah. Jadi kebetulan di sana tuh aku masih ingat aku kuliah hari Selasa, Rabu sama Kamis. Jadi Senin sama Jumat
Senin tuh sebenarnya aku ada. Senin tuh kadang-kadang ada, tapi online. Jadi di sana tuh kelas nggak semua offline, nggak semua online. Jadi tergantung dosennya, dan di sana nggak ada absensi guys. Jadi kalau misalnya kalian nggak datang, ya udah nggak apa-apa. But I recommend for you of course to come to your class karena lagi-lagi kalian kuliah guys di sana. Besides that juga di sana itu ada namanya recess week. Jadi unlike di sini kadang-kadang di sana tuh nggak ada UTS. Jadi UTS-nya for some faculty kayak misal di social science itu diganti jadi recess week. Jadi kalian 1 minggu itu off, nggak ada kuliah, nggak ada apapun, boleh liburan. Nah waktu itu aku balik ke Indonesia, bantu-bantu lagi of course di national office, terus habis itu balik lagi ke Singapura. Gitu. Oke. Berarti baliknya sekali aja. Sekali waktu itu. Oke. Apa sih yang ngerasa beda kurikulum di sana sama di UNER ini? Oke, so kurikulum di sana tuh pasti lebih berat kalau misalnya aku bisa dibilang. Karena walaupun kayak maybe di sana tuh tulisannya cuma 2 SKS. Jadi 2 credits or perhaps 4 credits atau 3 credits. Tapi secara tugas dan secara workload itu lebih berat. Dalam artian memang ada SI itu yang demanding banget untuk requirements-nya. Terus juga misal ada tugas kelompok itu juga kelompoknya di pair sama dosen mereka dosen di sana sendiri sama prof di sana sendiri. Dan itu kadang-kadang kita dapat kelompok yang mungkin memang kompetitif banget. Jadi dalam artian di kelas itu kita harus bisa nyimbangin mereka nih. Karena kan mereka lagi-lagi of course first of all they're top 1 in Asia at that time. Kalau worldwide wise itu kayak mungkin top 15 if I'm not wrong ya guys. Dan mereka punya high standard buat nilai-nilainya, dan di kelas pun kita harus aktif nih. Jadi unlike mungkin di sini yang mungkin masih sedikit satu arah guys, di sana itu walaupun cuma kelas biasa, lecture biasa itu tetap harus 2 arah. Jadi harus ada feedback dari the students basically speaking. Besides that of course, jadi kadang-kadang itu kayak misal di civil military relations, ya aku masih banget karena itu mata kuliah yang paling aku suka di sana. Itu tuh di satu mata kuliah itu topiknya itu banyak banget yang kita cover. Kayak misal kita cover sejarahnya, terus kita cover tentang kenapa sih ada hal-hal kayak gini, terus kita juga cover case by case basis dari negara-negara di ASEAN gitu. Kayak dulu waktu itu aku sempat bahas di Indonesia, dan jujur guys waktu bahas Indonesia itu cause I'm the only Indonesian in the class, dosennya sering nunjuk aku karena of course I'm Indonesian and perhaps I know military stuff di Indonesia gitu kan. But for tutorialnya juga itu kadang-kadang kita di kelompok besar bisa, kita di kelompok kecil juga bisa, dan itu sesuai sama dosennya. Kalau tutorial ini memang kita harus benar-benar aktif, nggak boleh diem aja. Memang sih kalau misalkan datang itu ada nilainya, maybe kayak 70-an gitu if I'm not wrong dari sananya. Tapi 70-an itu bare minimum guys. Jadi saranku sih emang harus aktif kalau di sana. Terus juga pastinya di sana itu dosen itu very welcoming. Jadi dosen di sana itu ada di CMR juga. Aku tuh pernah pas awal-awal banget pertama kali masuk kelas CMR itu dikasih tahu ada tugas esai. Terus topiknya bebas, talking about CMR apapun itu di negara apapun, pakai kasus apapun. Akhirnya aku maju nih. Kayak misal akhirnya aku maju nanyain, boleh nggak kita konsultasi? Oh boleh, ayo langsung ikut ke kantor saya gitu. Terus juga dia bilang kayak gini pas kelas itu, at the same class, at the same schedule itu bilang, kalian nggak boleh ngumpulin UAS, nggak boleh ngumpulin SI ini sampai kalian setidaknya bimbingan sama saya sekali, gitu. At least have to consult to him once. Terus juga ada maybe kayak di final examnya itu udah by system ya guys, udah by komputer. Itu ada yang masih open book, ada yang masih open source, tapi juga ada yang closed book. Dan itu jujur exam di sana dan di sini bisa dibilang lebih berat di sana. Jauh lebih berat karena maybe kecuali filsafat hukum kalau di sini. Kalau di sana tuh bahkan ketika kalian ngetik di sana itu harus sesuai sama kayak formatnya. Jadi kayak misal harus ada Times New Roman, ada ini dan sebagainya. Dan kalau misalnya pun ada citation, karena kan kalian nih di Safe Exam Browser, kadang-kadang tuh kalian cuma boleh bawa open book kayak buku-buku gitu atau mungkin yang catatan-catatan. Kadang-kadang tuh kalian harus mikir juga citationnya mau kayak gimana. Kayak kalian harus inget-inget format citation yang digunakan tuh apa. Oh, perlu citasi. Perlu citation juga. Pastinya di sana tuh sangat menjunjung tinggi
academic professionality juga. Jadi kayak bahkan sebelum kalian masuk itu ada 2 main course yang harus diambil atau prerequisite course. Namanya itu Introduction to the Environment, the Academic Environment di NUS, itu yang pertama. Terus yang kedua ada Data Privacy. Data privacy itu kayak perlindungan data pribadi. Karena di sana itu punya undang-undang khusus yang ngatur tentang data pribadi, dan mereka itu sangat menjunjung tinggi itu. Kita bahkan nggak boleh kayak ngasih nomor sembarangan, nggak boleh ngasih ID card kita sembarangan dan sebagainya gitu. Jadi kayak itu harus 2 diambil dulu, baru kalian boleh ikut courses-nya. Kalau nggak diambil, kalian nggak boleh ikut course-nya gitu. Oh, berarti sebelum 3 courses ini udah ngikutin 2 course itu? 2 course itu wajib sebelum berangkat. Oh, jadi sebelum nyampe di sana. Singapura. Betul. Itu online course sih soalnya. Oke. Kalau tentang networkingnya gimana, Mas? Dapat apa aja? Kalau networking itu jujur very complete di sana. Aku bisa bilang complete karena pastinya nggak cuma negara Asia ya yang ada di NUS, kayak maybe Singapura, Indonesia, Filipina, and something like that. Tapi juga ada negara-negara from Europe. Banyak temanku dari Europe, terutama dari Swiss sama Jerman. Terus ada juga dari South America. South America itu dari Brazil terutama waktu itu ada. Dari Spanyol juga ada. Dari US juga pasti banyak banget di sana. Tapi yang menurutku paling kayak open mind mind changing itu sama student Singapurnya sendiri sebenarnya. Karena waktu itu aku pernah, jadi seperti biasa lah guys, you kinda need to document everything kayak nge-vlog or whatever it is. Buat of course buat fakultas juga, buat dokumentasi fakultas. Waktu aku pernah nge-vlog itu aku di-approach sama salah satu bisa dibilang student yang mungkin berprestasi banget di NUS. Jadi waktu itu aku di-approach sama namanya Brandon. Dia itu dari Singapura sendiri, and kebetulan dia di NUS Student Union. Kayak misal kalau di sini kayak BEM lah, kayak BEM gitu. Nah dia itu pres BEM-nya sana. Dia anak political science, jadi kayak memang makanya kok kita bisa ketemu di sana. And then selain itu juga kebetulan nih guys waktu itu atas pendidikan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di sana di Singapura itu dosen UNER. Pak Iga Satria Wibawa. Waktu itu beliau masih ada di sana, tapi sekarang beliau udah enggak di Singapura lagi, udah dari semenjak tahun ini udah dipindah jadi wakil tetap RI di UNESCO di Paris. Jadi shout out to Pak Iga juga, karena setiap aku ke kedutaan, 2 kali kedutaan itu pasti ditraktir dan pasti ditanya-tanyain. Jadi kayak kadang-kadang aku sana diundang sama Pak Iga kan, waktu itu diundang makan siang, terus kita ngobrol-ngobrol lah kayak misal waktu itu ngobrol so far progres di NUS kayak gimana, terus kayak so far di NUS tuh enak nggak sih dan sebagainya. Terus kita juga ngobrol tahun depan nih ada mau ISMA, jadi kayak sebelum kalian yang mau daftar ISMA tahun 2024 itu kalian belum tahu ada NUS, aku udah tahu duluan nih guys. Jadi kayak itu kayak insider source dari Pak Iga, karena waktu itu dikasih tahu udah lagi bikin dorm dan sebagainya, udah ada deal-dealan dan sebagainya juga. Terus habis itu sama Pak Iga juga dikenalin juga sama beberapa teman-teman NUS of course. Terus juga pastinya di kontak langsung sama tim-tim AGE yang di UNER. And basically networknya sama Pak Igak itu ada juga sama pihak kedutaan lah basically speaking. Selain itu juga sama dosen-dosen di sana juga very much kita itu nggak mungkin di kelas kayak kita dosen sama mahasiswa, tapi di luar itu we're friends. Jadi kayak ya itu aku yang bilang tadi aku diundang sama dosen buat ikut pameran itu purely because we both love military things, military enthusiast. Dan ya udah aku akhirnya ikut ke Paya Lebar, terus juga dikenalin sama beberapa orang yang di Angkatan Udara. Terus kayak intinya bener-bener kita di sana tuh enjoyable banget untuk dapat networkingnya. Ada culture shock gak waktu selama kuliah di Singapura di negara orang? Culture shock. Jujur culture shock itu nggak ada sih, tapi mungkin kayak sedikit surprise aja. Ternyata di Singapura itu kalau ada yang bilang karena masih Asia itu kayak pasti masih sama-sama kayak Jakarta sama kayak Surabaya. Jakarta. Jujur guys, kalau menurutku enggak. Karena satu,
di sana tuh multikultural banget guys. Jadi kayak misal negara Singapuranya aja sih, misalnya kayak we talk about Singapore itself, itu their main diversity itu ada tiga ras, ada Malay, ada Tamil, sama ada Chinese. Dan itu udah multikultural banget, belum lagi ketambahan yang dari mungkin dari Europe, dari Indonesia, dari Asia, pokoknya ini dari manapun lah, itu kan banyak di sana. Dan bahkan dosen pun sendiri itu nggak cuma dari Singapura. Jadi kayak dosenku yang International Ethics itu Prof. Robert Bain, itu dari UK if I'm not mistaken. Jadi dari UK dia permanent resident di Singapura sekarang gitu. Terus juga kayak for example di teman-teman Discovery News sendiri kan banyak negara nih. Kita dari Indonesia, aku sendiri, terus aku ada yang dari Filipina, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Vietnam. Maybe we have our different cultures on how we study as well. Dan itu juga kelihatan banget ketika kita di perpus. Jadi mungkin kalau yang di sini perpus kalian nyari buku pakai buku fisik, di sana buku fisik jarang guys. Di sana benar-benar hampir semuanya e-book. Jadi resource-nya banyak banget guys di sana. Jadi kalau kalian mau skripsian, coba exchange-nya itu dekat-dekat sama skripsi kalian guys. Kayak misal kalian mau skripsi semester 8, kalian berangkatnya semester 7 atau enggak semester 7 berangkatnya semester 6 kayak gitu. Itu numpang research dulu, numpang ngambil referensinya gitu kan pas penhum gitu misal. Itu banget di sana ini banget. Terus juga pastinya yang mungkin surprise gitu pasti di academic expectation-nya. Spill dikit, nilaiku di sana nggak terlalu bagus guys. Mungkin kalau di sini so far oke lah, bagus nilaiku di sini masih aman. Kalau di sana bener-bener langsung turun karena memang academic expectation di sana tuh high banget. Jadi kayak misal just for one mata kuliah itu aku dapat B+, paling tinggiku B+. Which is like kalau di sini maybe kayak B atau AB gitu. Dan memang kayak misal ChatGPT boleh, terus juga citation harus lengkap, plagiarism juga cuma boleh 2-5%, itu culture shock for academically wise ya. Tapi selain itu juga Singaporeans are surprisingly welcoming banget. Despite mungkin kalau ada orang bilang ya kayak Singapura itu kurang ramah dan sebagainya, justru di sana I felt welcome, enak banget di sana, enjoyable banget, dan students itu kayak benar-benar very much fluid, enjoyable, sama bahkan teman-teman exchange. Jadi kayak pernah aku diundang sama teman-teman Malay Students Association. Aku lupa namanya apa ya. Waktu itu di sana tuh di social science-nya langsung. Jadi mereka punya kayak ruang BSO sendiri, kayak di sini kan kita ada ruang BSO tuh. Jadi mereka punya ruangan sendiri dan kadang-kadang aku diundang untuk sama mereka buat hangout di sana gitu. Oke. Seru ya Singapura. Seru guys Singapura tuh. Jadi kalau misalnya kalian mau exchange nggak jauh-jauh nggak usah guys, Singapura udah bagus kok. Tapi kalau misalnya kalian mau exchange dapat culture yang lebih lain juga, boleh banget ke Eropa gitu. Iya benar. Vibes-nya mungkin nggak sejauh Surabaya, tapi tetap ada kerasa bedanya. Pasti kerasa beda kok guys. Kayak misal kita di sini kita ngeliat rumah-rumah itu kan rumah-rumah yang rumah biasa gitu kan, rumah landed house gitu. Kalau di sana kebanyakan HDB namanya guys. HDB itu kayak flat, kayak rusun gitu kan, kayak apartemen. Kebanyakan kayak gitu. Terus kayak misal di sana, jadi aku pernah nyetir guys di sana. Terkadang di sana itu nyetirnya agak lebih ugal daripada di Surabaya, terutama untuk yang taksinya guys. Tapi memang di sana strict banget untuk traffic law-nya. Terus juga di sana itu guys, unlike di sini, mungkin di sana itu lebih bebas kalian. Jadi mungkin kultur timur atau ketimuran itu mulai berbenturan dengan kultur barat di Singapura gitu. Jadi emang kayak benar-benar udah nggak sekedar ini Asia, tapi memang udah jadi melting place-nya negara-negara banyak gitu di situ. Unforgettable moment-nya selama di NUS mungkin ada? Pastinya ada. Yang pertama pasti itu pas aku diundang sama dosenku buat ke pameran Angkatan Udara itu. Satu bikin sama foreigner. Jadi waktu itu sebenarnya itu nggak boleh guys buat ikut terbang di pesawatnya. Jadi waktu itu foreigner itu sebenarnya nggak boleh ikut, tapi aku boleh ikut waktu itu. Jadi aku sempat ngerasain terbang di pesawatnya mereka. Wow. Waktu itu
it was a C-130 if you guys know. Of course, kita punya sendiri emang sih di Indonesia guys, tapi it's another experience pastinya. Terus juga pas di sana itu benar-benar sampai aku ketemu sama beberapa perwira-perwira yang memang kenal dekat sama dosenku. Karena di sana itu mungkin everyone lupa atau mungkin everyone nggak tahu, banyak yang nggak tahu juga soalnya di sana itu ada wamil, wajib militer tuh ada di sana. Iya. Ada namanya national service, dan dosenku memang kan harusnya national service dan sebagainya kan, tapi dia sendiri tuh emang dekat masihan sama beberapa orang-orang di angkatan udaranya, di angkatan darat dan sebagainya. Jadi kayak aku kadang-kadang jadi kayak waktu itu aku dikenalin beberapa perwira yang masih aktif, yang masih mungkin perwira menengah dan sebagainya, dikenalin kayak gimana sih cara kerjanya angkatan udara di sana, angkatan bersenjata di sana juga secara lengkap. And basically pas di sana itu memang unforgettable moment karena waktu itu aku juga sebenarnya aku mau nukerin souvenir tapi nggak dapet karena udah stoknya habis. Souvenir apa tuh? Waktu itu jaket bomber. Jaket bombernya angkatan udara sana, tapi nggak dapet guys. Itu yang pertama untuk unforgettable moment. Terus yang kedua itu waktu aku nonton F1. Oh, F1. Jadi September itu kebetulan F1 guys, yeah. F1 Singapore GP. Nah, unlike many others guys, jadi aku tuh nggak sampai nge-war tiket atau beli tiket dan sebagainya. Local students tuh tahu di mana kamu bisa nonton F1 gratis lewat cafe. Oh. Jadi kan the circuit itu kan di Marina Bay guys, di daerah namanya CBD, Central Business District. Kalian tuh bisa antara satu ke Fullerton Hotel, itu bisa kelihatan dari situ. Kalau misalkan kalian kalau mau nginep di sana itu kelihatan juga. From rooftop. Dari hotelnya juga kelihatan sebenarnya. Atau kalian mau ke Marina Bay Sands of course, ke MBS. MBS itu masih kelihatan banget guys kalau sirkuitnya. But other than that masih ada gedung-gedung yang skyscraper di sana yang punya cafe, nggak cuma di lantai bawahnya tapi di lantai-lantai beberapa. Itu mereka masih kelihatan kok guys sirkuitnya. Dan pastinya kita juga nonton di TV sih. Cuma daripada kalian bayar nih guys buat nonton di di sirkuitnya langsung, mendingan kalian kesana ikut sama local students. Terus mungkin sebenarnya bakal jadi unforgettable moment, cuma waktu itu aku nggak kedapetan tiketnya. Aku harusnya ke Sentosa waktu itu buat yang Halloween. Cuma karena waktu itu war banget, akhirnya ya udahlah mager aku. Daripada itu ya udah aku mendingan waktu itu emang lagi fokus buat nyelesain esai. Jadi ya udah. Gitu sih guys kalau unforgettable moments. Halloween itu di USS. Di USS-nya sama di Sentosa sih. Emang secara luas gitu sih di Sentosanya. Oke. Memungkinkan untuk S2 lagi nggak di sana? So for that question sebenarnya aku pengen banget buat S2 di sana. Jadi kebetulan sekarang aku nyelesain skripsiku guys. Doakan aja sukses for the skripsi. But basically insya Allah mungkin aku akan balik S2 di NUS lagi, tapi di NUS Law-nya langsung, jadi di Law School-nya langsung. Kebetulan memang jadi the benefit of Discover NUS itu hampir tiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali itu kadang-kadang bahasanya kalau di sini di sana namanya Provos, NUS Provos. Kalau orang militer pasti Provos kayak kenalnya sebagai penegak disiplin dan sebagainya gitu, tapi di sana bukan guys. Jadi Provos itu bidang akademiknya. Kalau ini kayak misal kemahasiswaan sama akademik jadi satu gitu. Di sana itu bolak-balik NUS Provosnya itu kayak 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali itu check in ke kita kayak how's your study doing, how's your study going, terus kayak for example ditanyain kamu daftar yang tahun ini atau enggak. Kayak kemarin aku 2024 itu kan aku udah balik, terus awal tahun itu juga pas September itu ditanyain kalian ada yang daftar nggak di tahun ini. Kalau ada yang daftar tolong diisi listnya supaya nanti kita bisa perjuangin kamu supaya dapat eligible beasiswa itu tadi. Terus juga kemarin lagi of course bolak-balik di email lagi sih guys, kayak misal ditanyain ada yang daftar nggak tahun ini. Terus kayak di grup Discover News itu juga, di grup angkatanku ya, itu kita juga rame nih kayak kalian daftar tahun kapan, ayo kita daftar barengan dan sebagainya gitu. Oh, berarti benar-benar membuka jalan banget sih. Jadi memang benar-benar NUS-nya buka jalan banget karena memang mereka di sana nyari students banget untuk terutama dari negara-negara ASEAN, karena Discover NUS ini buat negara ASEAN guys. Jadi it's lucky for us to be ASEAN countries, ASEAN member states untuk bisa dapat program ini. Terutama UNER sendiri itu yang pertama guys. Jadi ada listnya, nanti kalian bisa lihat sendiri di websitenya NUS. Kalau misalkan tinggal cari aja guys Discover NUS, itu ada muncul brosurnya. Jadi
4 univ di Indonesia yang ada itu UNER, UI, ITB sama UGM. Dan UNER itu yang paling pertama. Jadi kita benar-benar dikasih kesempatan buat S2 di sana. Kalau misalkan emang benar-benar mau, boleh ikut program ini banget. UKT pun juga kalian udah tuition fee-nya wave banget. Udah wave di sana, nggak ada tuition fee. Kalian tinggal mikirin kayak living cost, terus kayak mikirin visa juga murah sih guys, nggak sampai 1 juta waktu itu aku inget. Kalau S2 berarti untuk berapa tahun? S2 itu di sana 1 tahun. 1 tahun. Jadi S2 nggak kayak di Surabaya, nggak ada kayak di UNER sih guys ya, lebih tepatnya. Di sana itu udah 1 tahun udah cukup. Jadi boleh 2 tahun, boleh 1 tahun, tapi biasanya banyak teman-teman tuh yang 1 tahun. Jadi kebetulan aku di sana itu terkadang ketemu sama anak-anak S2. Jadi di sana aku di library-nya itu, di library law-nya ya guys, itu memang kan udah kecampuran nih, anak S2 ada, anak S1 ada, anak S3 juga ada. Kadang-kadang aku tanya ke mereka kayak S2-nya gimana, kayak supaya dapat insight nih lebih lanjut S2-nya itu menarik atau enggak di sana. Tapi after all considerations pasti aku mau balik ke sana. Atau kemarin tuh juga sama Pak Igak bukan ditawarin sih, tapi kayak dikasih tahu ada nih, mungkin nggak banyak yang tahu, tapi NTU pun juga ada bidang sosialnya. Nah, yang Technological University itu ada bidang sosialnya, namanya RSIS, Rajaratnam School of International Studies. Di sana lebih belajar tentang kayak misal international studies atau international affairs, maybe kayak political studies, kayak gitu-gitu sih. Cuma those are my considerations sih for S2 di NUS atau di NTU gitu. Kalau misalkan S2 di NUS udah kepikiran jurusan apa lagi peminatannya? Oke, so ya di NUS itu buat law school-nya itu buat S2-nya itu ada bukan jurusan tapi peminatan. Iya, peminatan. Ada peminatan. Jadi itu seingatku itu ada Asian law, ada international law juga, ada cyber law, ada business and something like that. Ada kayak banyak lah, ada beberapa program itu. For now aku jujur masih belum kepikiran untuk ngambil yang specialization, karena kalau ngambil specialization pasti kayak terbatas ke ya udah bidang itu aja. Karena jujur sendiri aku sekarang skripsiku tentang ASEAN, topiknya tentang ASEAN law lebih spesifiknya. But kalau S2 aku pengen banget juga untuk ngambil hampir semua sih, kecuali mungkin business side of it, kayak perdata itu aku nggak pernah suka guys. Jadi kayak misal mungkin aku bakal ngambil yang secara general, jadi nggak without specialization. Mungkin aku bakal ngambil kayak courses di humanitarian law lagi, terus kayak ngambil di human rights lagi, ngambil di ASEAN lagi juga, law of the sea dan sebagainya. Pokoknya intinya public international law. That's basically the general side of NUS law di S2-nya gitu. Kalau di NTU pun juga aku udah kepikiran sih kalau di NTU. Di NTU tuh sempat mikir karena sebagai alternatif. Jadi kayak walaupun nanti misal nih kayak NUS nih kan pendaftarannya cuma Agustus sampai September if I'm not wrong. Itu kalau sama aku sih mepet sih guys sekarang ya. Jadi kayak akhirnya aku nyari alternatif lain yang sampai Oktober itu ada, which is NTU. Di RSIS itu kan ada namanya International Studies, ada Political Studies, ada Asian Studies dan sebagainya. Aku bilang tertarik buat ngambil International Studies. Terus di satu sisi aku juga ngambil specialization on counterterrorism. Counterterrorism itu seru banget guys. Aku dapat insight dari kenalanku yang di sana juga. Jadi ketemu juga pas di sana. Nanti ada certification on counterterrorism juga gitu. Itu seru banget sih, walaupun memang aku lebih pengen masuk ke NUS Law gitu. Program ini is it worth it untuk peluang karir ke depannya? Peluang karir justru banget, menurutku banget. Karena di sana itu bahkan jadi gini, terutama buat NUS Law ya guys, itu setiap tahunnya ada career fair-nya juga. Ada career fair. Jadi for example, kalau misalnya nanti S2 di sana atau mungkin kalian ngasihin exchange terus S2 di sana, itu mungkin bertepatan kalian akan juga ada namanya career fair itu. Dan usually speaking, career fair itu nggak cuma untuk praktisi. Kayak misal cuma buat lawyer gitu nggak. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang nyari, or perhaps even kalau misalnya kalian berpikiran untuk pindah warga negara ya guys, tapi
please guys, stay nasionalis. Itu juga mungkin pemerintahan juga bakal nyari. Jadi ada beberapa itu kayak misal bahkan sebelum lulus itu temanku udah deh yang dipanggil, ada teman-teman yang aku kenal tuh di sana udah dipanggil buat bar exam. Bar exam tuh kayak UPA ujian profesi advokat di sini. Sebelum lulus S1 tuh. Terus mungkin kalau buat yang S2 ya mungkin di perusahaan-perusahaan itu banyak kayak misal di SMRT atau mungkin di apa lagi guys, banyak sih perusahaan-perusahaan di sana yang mungkin nyari orang-orang hukum terutama gitu kan. Terus mungkin kalau misalnya emang berkeinginan untuk jadi researcher atau menjadi dosen akademisi lah, basically speaking, NUS tuh open banget buat akademisi, buat researcher dan sebagainya. Di NUS Law sendiri tuh ada research center juga sama kayak di UNER guys. Terutama kalau minat kalian hukum internasional itu ada namanya CIL, Center for International Law atau Center of International Law, aku lupa ya. Pokoknya di sana ada. Dan kedua aku juga kenal nih, ada orang Indonesia di sana. Ada salah satu research fellow di sana yang orang Indonesia, namanya Mbak Dita Liliansa. Halo Mbak Dita, kalau bisa nonton. Dia sering banget juga ke UNER waktu itu untuk ngisi materi. Jadi memang kalau buat researcher di sana juga aktif banget. Mungkin selain itu juga ada namanya CSIS kan di Indonesia ada. Mungkin ada namanya di sana aku lupa ya. Pokoknya international studies itu juga banyak yang membutuhkan orang-orang hukum, terutama hukum internasional gitu. Iya, karena kan Indonesia Singapura beda sistem. Beda sistem, correct. Jadi karena beda sistem itu sendiri, mungkin kalau misalnya emang kalian mau ngambil S2, lebih tepatnya bukan ngambil S2 guys, tapi ngambil namanya Juris Doktor. Iya. JD program. Jadi kayak sistemnya itu mirip kayak di US. Jadi kalian nanti cuma kuliah 2 tahun untuk semacam apa ya, standarisasi gitu lah untuk paham the Singaporean law. Jujur itu menarik juga untuk kalian yang mau nyoba, untuk yang mau kalian berkarir atau berpeluang karir di Singapura. Yang mungkin mau menetap di Singapura juga boleh banget untuk ambil JD itu. Tapi kalau misalnya kalian emang masih punya visi atau objektif untuk lebih dari itu, mungkin balik ke Indonesia atau mungkin kerja di sana atau kerja di luar, yang dimana kalian tuh nggak cuma berpraktisi tapi juga mungkin akademisi atau mungkin jadi diplomat dan sebagainya. S2 untuk yang LLM lebih menarik sih gitu. Di NUS. Di NUS of course. Mungkin ada saran untuk teman-teman yang mau ikut exchange, kayak apa yang harus dihindarin, apa yang harus dilakukan, benar diperhatiin banget. Okay, so the first suggestion is of course to increase your English skill. That's the first thing. Regardless mau kalian mau ke NUS, mau ke misal kayak kita di FNI punya namanya partner universitas kayak Leiden, Monash, Gdansk dan sebagainya itu, tetap guys English skill itu paling important. However, if you can also include other languages, itu preferable banget. Jadi kayak misalnya mau ngambil bahasa Jerman, bahasa Cina, bahasa Prancis, bahasa Polandia, bahasa Italia, itu bebas banget. Tapi itu sangat recommended banget untuk ngambil bahasa. Pokoknya bahasa is the key to everything. Itu terutama English, of course. Terus kedua, banyakin experience. Entah organisasi, entah lomba, entah pengabdian masyarakat, atau apapun lah experience itu kalian harus dapatkan. Karena terutama untuk top universities itu tidak hanya mencari dari segi nilai akademik guys. Jadi non akademik juga pasti diperhatikan. Apakah kalian anaknya itu mungkin kalian tuh orangnya lebih organisatoris, maybe lebih aktif untuk berperan di masyarakat dan sebagainya, itu diperhatikan banget sama univ-univ yang top di luar. Terus ketiga, pastinya juga nilai kalian harus dipertahankan guys selama studi ini. Dan aku saranin itu bisa lebih dari 3,6 untuk IPK-nya. Jadi biasanya memang banyak exchange itu requirements-nya 3,5, 3,5 IPK-nya. Tapi untuk main lebih aman lagi guys, kalian tuh saran gue itu harus lebih dari 3,6 supaya nantinya dilihat nih kayak ini udah at least stable nilainya, dan pastinya harus stabil ya guys. Jadi jangan naik turun. Kalaupun naik turun ya udahlah mungkin 3,5, 3,6 mungkin segituan aja, jangan sampai kurang dari itu. Dan pastinya of course terakhir adalah be very very connected with others. Jadi dalam artian kan itu bisa enjoyable with other people, kan bisa talk with other people, kan bisa interaction with other people. Basically, it will help you during your exchange time, so you don't only go with Indonesian people, for example. Mungkin di sana kan ada banyak orang Indonesia kalau di US, jadi jangan cuma hangout sama orang Indonesia, tapi juga hangout sama orang Singapura, sama orang Jerman, sama orang Italia, sama orang manapun lah.
Karena teman kalian di sana itu nggak cuma orang Indonesia guys, tapi orang-orang dari negara-negara lain juga. Maybe that's the suggestion for me. Oke, harus bergaul ya. Harus Di bergaul, pasti. Harus dimanfaatin banget. Betul, karena siapa tahu guys dari sana kayak misal nih, aku ada teman dari Italy. She gave me a lot of reference on international law books. Jadi kayak misal waktu itu aku pernah sempat nyari buku tentang international law, tapi spesifiknya itu if I'm not mistaken it was cyber law. Dan kebetulan kan European Union have a good cyber law guys, namanya GDPR, one of the example, terutama buat personal data protection. Itu aku dapat bukunya dari dia. Nah itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya connection to have a good connecting skills itu important gitu. Be friends with anyone. Be friends with anyone guys, correct. Mungkin segitu aja podcast kali ini. Untuk Mas Alvin, makasih banyak ya. Thank you for inviting me here as well. Mungkin bisa kasih semangat dikit. Jujur nggak ada semangat, tapi intinya keep going strong guys. If you're aiming for any exchange, any student, any fast track, any double degree programs yang ada di UNER ini, go for it, because you're not only competing with the national students, not the local students, but also the international students. Be aware of your own set or your own skill set, and be very, very active and have more than enough experience than you can imagine. Oke. Pasti banyak insight banget dari podcast kali ini. Sukses terus Mas Alvin ke depannya. Thank you. Semoga cepat kelar skripsinya dan Thank you. cepat Amin. sudah. Amin. Cepat S2 juga. Amin. Thank you guys. Oke, thank you. See you di next podcast. Bye.